Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Yudi, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Dan alhamdulillah juga saya terpilih juga menjadi Wakafung Koordinator Kadin Indonesia bidang sosial. Hari ini saya mau bicara tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang masih banyak dibicarakan sampai dengan saat ini, walaupun sudah disahkan oleh DPR dan Presiden ya, dari tahun 2023 kalau tidak salah, ini masih berjalan terus. Sebenarnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk menciptakan iklim berusaha yang berkualitas ya untuk para pelaku bisnis, UMKM dan investor asing. Tentu kenapa DPR bisa mensahkan, kemudian Presiden juga, ini tentu karena di dalamnya pasti ada kebaikan-kebaikan yang memang diperuntukkan. Karena dari 80 undang-undang itu terpotong langsung atau sering ya menjadi hanya satu undang-undang, yaitu undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja. Apa saja sih dampaknya yang apa saya lihat di sini ya dampaknya. Satu adalah perizinan untuk berusaha itu disederhanakan dan dipercepat. Contohnya adalah untuk pengusaha yang mikro dan kecil, ya itu tidak perlu lagi memproses perizinan, tapi cukup hanya mendaftar. Kemudian yang kedua yaitu sebenarnya kalau dulu masih ada nih undang-undang yang 79 itu kan kita biasanya dari meja ke meja. Artinya dengan Omnibus Law ini memotong pungutan liar dan juga mencegah untuk orang berkorupsi. Karena apa? Semua proses perizinan diintegrasikan ya melalui sistem perizinan yang elektronik atau OSS ya, Online Single Submission. Nah, ini sebenarnya mempermudah kita. Tapi untuk kita yang baru atau UMKM memang diperlukan keahlian dalam hal digitalisasi. Karena tadi mesti submit ke dalam OSS. Kemudian yang ketiga adalah kita ini kegiatan usaha dan berinvestasi ini kan dipermudah. Contoh pembentukan perseroan terbatas atau PT ya itu dibuat sederhana tapi tidak perlu batasan modal minimum. Kalau dulu kan harus ada ya buat batasan modal minimum. Kalau kita buka PT ini harus 100 juta, 40 juta. Nah sekarang tidak perlu lagi, dan pengurusan paten serta merek itu juga dipercepat. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum, investasi jauh lebih mudah. Selanjutnya adalah kalau kita berinvestasi di kawasan khusus, pelabuhan bebas ya, kawasan perdagangan bebas, itu juga semakin dipermudah. Biasanya pengurusan surat-surat itu bisa berhari-hari, ini dalam waktu hitungan jam saja bisa dipercepat. Karena memang semua fasilitas fiskal terintegrasi dalam OSS yang tadi, Online Single Submission. Nah, selain itu, Indonesia juga membentuk sovereign wealth fund, yaitu bagaimana menempatkan dana, kemudian juga ada surat negara yang bisa dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang terakhir, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini juga melindungi dan meningkatkan peran pekerja mendukung investasi di Indonesia. Jadi dari mulai pengusahanya sampai pekerjanya itu dilindungi dong. Nah, tapi memang ada segi negatifnya yang sudah saya sering membaca ya di Google, di media, pokoknya medsos ya. Pekerja itu merasa beberapa yaitu upahnya semakin rendah dan tidak layak. Kemudian PHK-nya jadi dipermudah.
pesangonnya dipangkas, ya. Outsourcingnya tanpa batas, pelemahan eksistensi serikat pekerja, dan lain-lain. Nah, ini padahal kalau kita melihat yang tadi saya sudah sampaikan bahwa segi positifnya itu banyak sekali, terutama bagi kami para pelaku usaha. Ya. Tidak mungkin DPR akan mensahkan, Presiden juga mensahkan, apabila ini jomplang antara pelaku usaha dengan pekerjaan. Karena ada bagus untuk pelaku usaha, ada bagusnya untuk pekerja. Keharmonisan ini yang harus dipertemukan. Satu pihak juga semua diperhatikan. Ada masalah digitalisasi tadi. Kita harus bisa menghargai, ya, ceritanya pemerintah, ya, supaya tadi keseimbangan. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini? Memang ini masih lemah pemerintah kalau masalah sosialisasi. Nah, sosialisasi apabila ada undang-undang yang sudah sampai di prolegnas kemudian mau digolkan, memang dibutuhkan adalah organisasi-organisasi yang terkait oleh undang-undang tersebut. Contoh undang-undang cipta kerja, artinya kan harus disamakan, disosialisasikan dengan para pelaku usaha. Di mana pelaku usaha? Ada IWAKU, ada Kadin, ada HIPMI, dan lain-lain. Gitu. Nah, itu juga dengan serikat buruhnya. Nah, ini kan ada tripartit, ya, para pelaku usaha, pebisnisnya, kemudian pemerintah, dan ada persatuan buruh. Bagaimana Indonesia mau maju kalau masalah ini saja masih diperdebatkan? Yuk kita sama-sama menyadari bahwa kalau dikasih yang mudah, kenapa tidak? Memang kita perlu belajar. Mari sama-sama kita menghadapi hal-hal yang baru, ya, pasti ada kebagusan. Jangan lihat dari segi negatif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wacana buat seluruh masyarakat Indonesia. Itu sama-sama kita ambil kebagusan ini dan jauhkan dari hal-hal yang negatif. Dan harapan saya untuk pemerintah selanjutnya, karena kemarin Pak Jokowi berfokus kepada infrastruktur, dan di mana dampaknya sebenarnya adalah untuk kemudian kita berusaha juga memotong jalurnya transportasi yang tadi lebih mahal sekali, karena sekarang sudah ada infrastruktur yang lebih baik. Tentu ini akan mempermudah usaha dan kosnya juga akan terpotong lebih efisien, sehingga harganya pun akan bersaing, sehingga kita bisa bersaing dengan harga di luar sana. Jadi harapan kami untuk Bapak Prabowo yang merupakan presiden terpilih, semoga Bapak bisa melanjutkan perjuangan Pak Jokowi, Pak. Dan saat ini, Pak, karena UMKM ini adalah backbone daripada ekonomi, ya Pak. Mari Pak kita sama-sama dorong UMKM agar lebih naik kelas, lebih baik lagi. Dan saya sangat setuju, kami siap Pak membantu untuk pengadaan makanan bergizi, karena 80% anggota IWAKI memang bergerak di bidang kuliner, ya, sehingga insya Allah kami siap di 34 provinsi se-Indonesia. Selamat untuk Pak Prabowo, semoga amanah dan insya Allah kami siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.